action, let's go. 처음으로 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Zahra dengan NIM 0101211019, Prodi KPIA semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik yang menjelaskan tentang pengantar hadis metode maudhu'i. Langsung saja, ini dia penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke poin penjelasan yang pertama, yaitu pengantar hadis. Nah, kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Dalam proses menyikapi dan memahami makna hadis tersebut, diperlukan suatu cara dan teknik-teknik agar pemahaman dan eksplorasi maksud sebuah hadis agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Berdasarkan hal ini, para ulama menggunakan beberapa metode dalam memahami makna dan kandungan hadis. Metode tersebut adalah metode tahlili, ijmali, muqarrar, dan maudhu'i. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Sedangkan menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang sebelumnya. Sebagai arti hadis di sini ialah setara dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul ialah seluruh perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya. Poin yang ketiga yaitu pengantar metode memahami hadis. Nah, segala sesuatunya itu membutuhkan cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, yang membutuhkan metode agar pemahaman hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Nah, metode pemahaman hadis di sini adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Sedangkan metodologi memahami hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, metodologi itu pemahaman teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Yang keempat, prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Prinsip-prinsipnya ada dua. Yang pertama yaitu prinsip jangan terlalu terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua yaitu prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya, metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Pengertian maudhu'i menurut terminologi yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian masalah tertentu. Yang ketujuh, ada pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama ada dari Mustafa Muslim yang mendefinisikan hadis maudhu'i sebagai meletakkan segala sesuatu pada suatu tempat. Maksudnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab hadis. Yang kedua ada Al-Farmawi yang mendefinisikan hadis maudhu'i sebagai mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasan tentang masalah tertentu. Yang ketiga ada Arifuddin Ahmad yang menjelaskan bahwa pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologi dan aksiologinya saja, atau salah satu dari sub masalah satu aspeknya. Selanjutnya, ciri-ciri metode maudhu'i yaitu ada 3. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan suatu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, ada memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, unsur-unsur metode tematik.
Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. 11. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis, tanawu, dan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. 7. Mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau syarat-syarat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. 11. Kelebihan metode Maudu'i. Kelebihan metode Maudu'i ini ada 3. Yang pertama, memperlihatkan keberagaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi di sisi lain merupakan kekayaan informasi. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami' atau kuli dari sejumlah hadis. Dan yang terakhir yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Yang terakhir, kekurangan metode Maudu'i. Kekurangannya ada 2. Yang pertama, memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau yang lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Yang kedua, membatasi pemahaman hadis. Nah, dengan adanya penetapan judul, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya.